Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sul Satunisa dengan nomor pokok mahasiswa 2205 1080 101. Saya merupakan mahasiswa ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Geomorfologi dan Analisis Landscape kelas 01. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang geomorfologi bentuk lahan struktural. Selamat mengikuti. Halo sahabat geografi, pembentukan dari dinamika morfologi di permukaan bumi sepanjang waktu geologi dipengaruhi oleh tenaga endogen, eksogen, dan ekstraterestrial. Tenaga endogen ini berasal dari dalam bumi, di mana dampak dari tenaga endogen terhadap permukaan bumi adalah menyebabkan terbentuknya bentuk lahan struktural dan bentuk lahan vulkanik. Kali ini kita akan secara khusus membahas tentang bentuk lahan struktural. Lahan struktural ini adalah jenis permukaan bumi yang berbentuk akibat proses geologi di dalam bumi, seperti pengangkatan, pelipatan, dan patahan pada lapisan batuan. Proses ini biasanya disebabkan oleh tekanan yang terjadi di dalam kerak bumi. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk lahan struktural, di mana yaitu ada faktor kedua yaitu gaya endogen yang berasal dari dalam bumi dan berperan dalam pembentukan struktur geologi. Ada dua jenis utama gaya endogen, yaitu orogenesa dan epirogenesa. Orogenesa yang menghasilkan patahan yang membentuk horst atau daerah tinggi dan graben atau daerah rendah. Yang kedua, epirogenesa menghasilkan lipatan yang membentuk struktur antiklin atau punggung dan sinklin atau lembah. Bentuk lahan struktural ini berkaitan dengan struktur geologi, di mana ciri utamanya adalah relief bukit atau gunung yang berkaitan dengan struktur lipatan atau patahan. Pertama, kita akan ke jenis patahan atau disebut juga dengan sesar. Yang pertama yaitu sesar naik, terjadi saat kerak bumi mengalami tekanan sehingga lempengnya saling bertumpukan. Sesar kedua yaitu sesar turun, terjadi saat kerak bumi mengalami tarikan ke arah yang berlawanan. Yang ketiga yaitu sesar turun berpasangan, adalah bentuk lahan hasil dari aktivitas tektonik, di mana dua sesar atau sesar turun terbentuk secara paralel dan mengapit suatu blok di tengahnya. Proses ini menyebabkan blok di antara kedua sesar tersebut turun lebih rendah dibandingkan dengan blok di sisi luarnya, yang membentuk struktur yang dikenal sebagai graben atau palung tektonik. Dan yang keempat yaitu sesar mendatar, terjadi karena adanya gaya gesekan yang menyebabkan lempeng bumi saling bergesekan dan bergerak. Mendatar Kemudian jenis kedua yaitu lipatan. Lipatan terbentuk akibat gaya kompresi atau tekanan yang bekerja pada lapisan batuan secara horizontal atau dari dua arah. Perlawanan tekanan ini menyebabkan batuan yang plastis atau lentur, membentuk pola bergelombang. Prosesnya gaya tektonik mendorong lapisan batuan dan batuan itu bersifat plastis. Tekanan ini menyebabkan batuan melentur tanpa patah dan terbentuklah struktur berupa antiklinal atau puncak lipatan atau synklinal, yaitu lembah lipatan synklinal sendiri, yaitu lipatan yang membentuk lembah atau busar ke bawah, dan antiklinal lipatan yang membentuk puncak atau busar ke atas. Yang terakhir ada jenis monoklinal, yaitu lipatan yang membentuk kemiringan satu arah atau menyerupai tangga. Kemudian adanya tekanan dan stres geologis, di mana tekanan yang dihasilkan oleh pergerakan lempeng tektonik dapat menyebabkan deformasi pada lapisan batuan yang mengakibatkan pembentukan lipatan dan patahan.
Kemudian ada faktor di mana proses erosi dan cenderung terjadi setelah terbentuk elastis dengan pengaruh kompresional stres yang oleh proses eksternal dalam seperti erosi dan pelapukan. Sementara itu, patahan terjadi pada batuan yang lebih keras, di mana tekanan baik kompresional stres maupun tensional stres terjadi secara kuat dan cepat. Kemudian ada beberapa contoh bentuk lahan struktural. Yang pertama yaitu pegunungan lipatan. Pegunungan ini terbentuk akibat lipatan lapisan batuan yang terjadi karena tekanan dari dalam bumi. Contohnya adalah pegunungan Himalaya dan pegunungan Andes. Lipatan ini dapat dibedakan menjadi antiklinal atau puncak dan siklinal atau lembah. Kemudian yang kedua yaitu pegunungan patahan, terjadi akibat pergeseran lapisan batuan yang disebabkan oleh tekanan yang melebihi daya tahan material. Contohnya adalah pegunungan San Andreas di California yang merupakan hasil patahan aktif. Kemudian selanjutnya yaitu graben dan horst. Graben adalah daerah yang tertekan sehingga permukaannya lebih rendah dari daerah sekitarnya, sedangkan horst adalah daerah yang terangkat lebih tinggi dari sekitarnya. Contoh graben termasuk lembah Rift di Afrika Timur, sedangkan contoh horst adalah pegunungan Post di Prancis. Kemudian selanjutnya yaitu perbukitan mesa. Bentuk lahan ini memiliki puncak datar dan dikelilingi oleh tebing curam, terbentuk melalui proses erosi pada lapisan batuan horizontal. Contoh perbukitan mesa ini dapat ditemukan di daerah barat daya Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu cuesta. Cuesta merupakan perbukitan dengan kemiringan satu sisi lebih curam dibandingkan sisi lainnya, seringkali terbentuk dari lapisan batuan yang berbeda ketahanan terhadap erosi. Contohnya terdapat di daerah pegunungan di Spanyol. Adapun pentingnya mempelajari bentuk lahan struktural yaitu yang pertama kita memahami secara geologi, yang kedua kita memahami potensi sumber daya alam, yang ketiga kita memahami mitigasi bencana, yang keempat perencanaan tata ruang, yang kelima mengetahui mengenai konservasi ekosistem, dan yang terakhir yaitu mengetahui mengenai pengelolaan sumber daya air. Tutorial yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat. See you in next video.